Sekarang kita masuk kepada acara yang selanjutnya, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nantikan, yaitu penyampaian tausiah dan mau'izatul hasanah atau kuliah umum yang bertemakan qiraatul asyarah dan sanad Al-Quran, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Dodi Alfiandra Al-Hafidh LC. Kepada beliau, waktu dan tempat kita persilahkan. Situ aja ya. Sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak udah makan? Udah sarapan? Untuk puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan pendiri yayasan, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang murah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pengurus Yayasan Tahfiz Al-Quran Diyaul Aulia. Sebenarnya Aulia ini nama istri saya, Pak. Kemarin saya posting di WhatsApp. Ini Ustadz sudah punya yayasan. Untuk permulaan tidak, saya pergi ilal hammam, tidak apa. Tapi kalau sudah 1 tahun, ya azhabu ilal hammam liqada'il hajah. Itu kan? Maka anak-anak sekalian, ya. Ketika kalian sudah menghafal Quran, sudah niat, ya, dari awal sudah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita mulai dari surah Al-Fatihah. Kita sudah niat hafal Quran, kita sudah melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika itu sudah kita ucapkan, itu kita sudah hafal, maka kita harus selesaikan sampai akhir. Ketika kita sudah memulai, harus berani kita menyelesaikan. Ya, anak-anak sekarang, Ustaz, anak-anak Ustaz sudah berapa yang banyak hafalannya? Ustaz, 30 juz, alhamdulillah. Yang dari Ya, yang Qori tadi. enggak, yang di belakang. Yang belakang. Yang paling sedikit berapa? Yang baru belum masih tahsin. Tahsin. Baru belum 1 bulan. Ya. Berarti kalau yang 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, sebelum 30 juz, kalian harus sudah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala harus diselesaikan. Ya, bisa? Anak-anak Ustaz bisa? Insyaallah. Ya. Karena kalau kita sudah
menjadi penghafal Quran. Dalam hadis Nabi apa kata Rasulullah? Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan umat manusia. Bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, man hum? Wahai Rasulullah, siapa mereka keluarga Allah? Hum ahlul Quran. Mereka adalah penghafal Al-Quran. Ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah keluarga Allah dan orang pilihan Allah. Kalau Allah sudah menyatakan penghafal Quran kita semuanya insyaallah keluarga Allah, apa yang kita minta Allah akan kabulkan. Karena sudah menjadi keluarga. Contohnya ada ibu bapak kita, ya, kita posisinya menjadi anak kandung. Apa yang kita minta? Namanya es krim. Dikasih atau tidak? Ibu kandungnya dikasih. Mak minta uang 5.000, minta uang 20.000. Beli apa? Jangan main game. Beli sesuatu yang bermanfaat. Dikasih. Maka seperti itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menjadi keluarga Allah, apa yang kita minta asalkan kita melaksanakan perintahnya, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua ini sudah dicantumkan di dalam buku, ditulis. Umpamanya Ibrahim, ada namanya Ibrahim, penghafal Quran. Keluarga Allah Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub. Semuanya sudah menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita sekarang ini diberikan kesempatan untuk menghafal Quran di pesantren Al-Junaid ini. Coba, ini paling muda berapa tahun? 11 13 tahun. Yang paling tua berapa? 19. 13 paling muda, paling tuanya 19 tahun. Di usia kalian sekarang, kalau di luar sana banyak mereka yang main game online. Jangankan di sini, di pesantren aja banyak mereka yang main HP, padahal dilarang. Itu sudah hukum alamnya. HP, merokok, tidak jamaah subuh, padahal pesantren. Nah, tapi kalau biasanya pesantren tahfiz itu dijadwal kegiatannya. Dari tidur, bangun, sampai tidur lagi dijadwal. Umpamanya bangun dari tidur jam 3, sholat tahajud berjamaah. Ya lah. Atau sholat sertanya sendirian. Apa? Sholat tahajud, datang azan subuh berjamaah. Sholat subuh zikir dulu. Setelah zikir setoran kan? Ya, setoran hafalan. Sampai nanti tidur lagi, itu kegiatan kita terjadwal. Kalau di rumah tidak. Kapan kita menghafalnya, kapan kita murojaahnya, kapan kita belajar tajwidnya, kapan kita tahsinnya, tidak terjadwal kalau di rumah. Maka berat tantangannya kalau di rumah, apalagi kalau udah HP. Ini ada yang bawa HP? Tidak. Maka HP itu sekarang sudah menjadi musuhan kita. HP. Karena kalau kita sudah memegang HP, kita hafal Quran tidak akan fokus. 95% tidak akan pernah fokus. Ketika HP sudah kita pegang, Qurannya juga, HP sebelah kiri, Quran sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Datang SMS, tengok dulu.
menghafal Qurannya 5 menit, nengok HP-nya 30 menit. Ya. Menghafal Qurannya 5 menit, nengok HP-nya 30 menit. Adil atau tidak tuh? Tidak. Nelpon, bawa nelpon 1 jam. Ketika kita praktekkan 1 jam menghafal Quran, bisa atau tidak? Pasti ngantuk. Ada aja iblis, setan yang menggoda. Maka beruntung anak-anak sekalian yang Ustaz banggakan, beruntung kalian sekarang berada di pesantren Tahfiz Al-Junaid ini, menghafal Quran bersama-sama, melantunkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalam Allah, perkataan Allah. Kalam Allah. Ya. Kalam Allah itu mulia. Allah itu mulia enggak? Mulia. Karena ada Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalam Allah, ya, ketika Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang mulia. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia di antara malam yang lainnya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menjadi nabi yang mulia di antara nabi lain. Al-Quran biwasitati Jibril, diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia di antara malaikatnya. Pertanyaannya, kalau Al-Quran ini diturunkan, kita hafal, kita baca, kita simpan dalam hati, apakah kita menjadi mulia? Jawab, di hati masing-masing. Maka kalau kita sudah menghafal Quran, membaca Quran, ya, mengamalkan isi Al-Quran, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia. Kenapa? Berkat Al-Quranul Karim. Ya, maka itu bedanya anak-anak sekalian. Itu bedanya antara Al-Quran dengan hadis. Kalau Al-Quran kita pegang harus dalam keadaan suci, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan sentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang bersuci. Kalau hadis boleh, ya, kita umpamanya dalam keadaan tidak wudu, kita pegang Sahih Bukhari itu, hadis boleh tidak boleh. Kalau Al-Quran tidak boleh. Wanita dalam keadaan haid boleh tidak pegang Quran, baca Quran? Tidak boleh. Tapi kalau baca hadis boleh. Sebagusnya, sebaiknya jangan, ya, karena hadis itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sebagai mukaddimah, ya, kita pada hari ini, sebelum kita lanjut kepada qiraat. Jadi anak-anak sekalian yang Ustaz banggakan, kalian sudah tahu enggak nama qiraat yang kalian baca saat sekarang ini? Sudah? Namanya qiraat Imam Asim, riwayat Hafiz. Ya. Asim itu ain alif shad mim, Asim. Itu nama qiraatnya. Riwayatnya riwayat Hafiz, ha fa shad, Hafiz. Maka qiraat itu artinya bacaan. Qiraatun dalam bahasa Arab, yaitu bacaan. Ya, bacaan seperti apa? Ya, bacaan yang kita baca selama ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu namanya qiraat.
Qiraat siapa? Qiraat Imam Asim. Maka qiraatun itu adalah mufrad muannas. Dia tunggal tapi muannas. Ya, karena kalimatnya itu pakai tamar buto. Kalau tamar buto kalimatnya adalah muannas. Jadi ada kita rubah dia kepada jamak al-qiraat. Ya. Kita rubah kepada jamak. Namanya adalah jamak muannas salim. Ya. Maka qiraat itu bacaan-bacaan yang dibaca oleh ulama-ulama qiraat. Maka tema kita qiraat asyarah. Bacaan 10 imam. Asyarah imam. Ada namanya qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah itu qiraat yang dibaca oleh 7 imam. Imamnya 7. Ya. Ustaz urutkan ya. Ini harus dihafal ya. Harus dihafal. Yang pertama dulu. Ada namanya imam qiraat Imam Nafi'. Setiap ada imam ada muridnya. Imam Nafi' ini guru. Ya, guru. Muridnya ada 2 yang terkenal. Maka setiap ada qiraat ada 2 riwayat. Riwayat inilah muridnya. Umpamanya Ustaz seorang syekh, seorang guru. Ustaz turunkan kepada siapa namanya? Aufa, ini Teguh. Aufa dan Teguh. Maka Aufa dan Teguh ini sebagai murid saya. Saya nama qiraatnya qiraat Alfiyah. Alfiyah. Nama riwayatnya Aufiyah dan Teguhiyah. Contoh Teguhiyah. Ya. Itu contoh. Maka setiap ada imam, guru, pasti ada 2 muridnya yang terkenal. Padahal sebenarnya banyak muridnya. Cuman muridnya ini dari awal majelis duduk sampai akhir dia selalu bersama gurunya. Maka dua inilah yang terkenal di dalam ulama qiraat. Maka ada Imam Nafi'. Imam Nafi' itu mempunyai 2 murid. 2 murid, yang pertama Qalun, yang kedua Warash. Imam Qalun namanya. Yang kedua Imam Warash. Jadi Imam Nafi' ini dari Madinah. Ya. Jadi ketika kita mendengarkan bacaan-bacaan qiraat Qalun itu pasti berbeda kalau kita belum mempelajari. Imam Qalun ini, para ustaz sekalian, dia biasanya ini mencari mim jamak. Contohnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Setiap ada mim itu alaihim itu kan pasti disambung waw jamak. Nah itu biasanya Imam Qalun. Nah, coba punya Quran atau enggak? Anak-anak, silakan ambil Quran. 1 orang saja. Bisa? Apa? Ya, supaya kita bisa membedakan nanti mana qiraat yang mungkin belum kita pelajari selamanya. Ya, ini beberapa saja yang harus kita praktekkan ya dalam qiraat bacaan. Ya. Maka ada di dalam, coba kita buka surah Al-Baqarah ayat 6 dulu. 6. Coba kanan.
yakin kalian sudah hafal ayat yang 6, ya kan? Ya, sudah hafal. Karena ini sudah berulang-ulang kali kan? Kali diulang. Coba ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim, itu kan ada mim sukun, ya, mim sukun. Kalau qiraat qalun, kalau ada mim seperti ini, dia dibaca jamak. Seperti apa kalau dibaca jamak? Ditambah waw dan alif, maka dibaca panjang. Waw dan alifnya itu sukun, kemudian mimnya kita dommakan, ya, karena sukun sebelumnya kan harus domma, ya biasanya kan. Nah, maka sawa'un 'alaihimu anzartahu am lam, amnya enggak, soalnya amnya itu huruf am lam, ya, am lam apa huruf enggak? Am lam tundirhum la yu'minun. Biasanya kalau ada hamzah la yu'minun, dihilangkan hamzahnya, ya. Itu qiraat qalun, ya. Ini beberapa saja ya yang kita praktekkan. Nanti kalau semuanya pasti pusing. Saya belum pernah mendengarkan. Ya, ini biasanya ini kajian-kajian orang pasca sarjana. S2. Ini ada S2. Pasca sarjana biasanya. Jadi kalau sudah belajar, ini pasti besok kalian jadi dosennya S2, jadi muridnya. Ya. Maka ada Imam Qalun dan Warash. Warash ini biasanya dia sulit menerima hamzah, bukan alif ya, menerima hamzah. Karena kalau hamzah itu dalam bahasa Arab, apalagi dalam bacaan Quran, itu sangat berat sekali. Kalau kita orang Asia mungkin bisa i u a u an an na minal mu'ni ma'ian hani'a, mungkin bisa orang Asia. Malaysia bisa juga ya, orang Inhil bisa Surabaya bisa tapi kalau orang Timur Tengah sana, contohnya orang-orang yang ada di Afrika, orang hitam, mereka sulit untuk mengucapkan huruf A. Contohnya orang-orang yang ada di Maroko. Maroko itu sulit mengucapkan huruf A. Apa? Maka kalau sulit, mereka wasalkan. Contohnya walal akhi walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu orang Indonesia bisa, orang Maroko saya enggak. Mereka mewasalkan semuanya. Walal akhirah ro. Biasanya kalau ro mereka nggak bisa mengucapkan ro. Pasti ra. Ucapkan lagi ro, ra. Nggak bisa, memang lidahnya seperti itu. Maka walal akhirati khairul laka minal ula. Minal ula tadi kan, karena ada hamzah, mereka sulit untuk mengucapkan hamzah ini. Mereka sambung minal ula. Ya, itu Imam Warsh. Ya, pusing. Nah, ya. Maka setiap ada hamzah di Imam Warsh, ya, mereka sambung.
dalam istilah ilmu tajwidnya adalah wasal. Ya. Nah, itu dua, baru dua, satu baru kan? Maka bolehlah kita membaca satu Imam Qalun saja atau kita membaca dua-duanya. Nah, dalam qiraat boleh. Itu namanya nanti bacaan jamak. Berarti tadi kita baca Qalun dulu, baru kita baca Warash. Itu jamak namanya. Boleh tak kita baca satu? Kita selesaikan dulu 30 juz Qalun, kemudian setelah itu kita selesaikan Warash. Boleh, boleh. Tapi kan lama biasanya. Imam Asim nomor berapa nanti? Belum. Imam Asim itu urutan yang kelima nanti. Ya, itu Imam Nafi'. Imam Nafi' mempunyai dua murid, Qalun dan Warash. Yang kedua namanya Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mempunyai dua murid, Bazzi dan Kumbul. Kunbul. Ya. Ini sangat sulit sekali. Bazzi dan Kumbul ini. Ya. Bazzi dan Kumbul. Ya. Kita lewatkan saja. Ya. Ibnu Katsir yang kedua ya, Bazzi dan Kumbul. Yang ketiga ada nama qiraat Abu Amr. Qiraat Abu Amr. Qiraat Abu Amr ini mempunyai dua murid. Apa muridnya siapa? Ada namanya Ad-Duri, ada As-Susi. Jadi kalau ada nama orang Susi, berarti murid Abu Amr. Ad-Duri dan As-Susi. Itu yang berapa tadi? Tiga. Ya, Abu Amr. Abu Amr ya. Yang keempat ada qiraat Ibnu Amir namanya. Ibnu Amir mempunyai dua murid, Hisham dan Ibnu Zakwan. Hisham dan Ibnu Zakwan. Hisham dan Ibnu Zakwan. Yang kelima ini, ini yang kita bahas ya. Ya, ini harus kita bahas karena ini nama qiraat kita. Qiraat Imam Asim Al-Kufi. Beliau dari Kufah. Ya. Mempunyai dua riwayat, dua murid, Syu'bah. Pertama Syu'bah. Nah ini Quran yang besar bawah. Nah ini riwayat Syu'bah an Asim. Nah ini murid dari Imam Asim, Syu'bah. Ada beberapa lafaz yang dirubah. Contoh, Ra'ufur Rahim. Waw kan ada waw Ra'uf kan? Kalau di Imam Syu'bah dia tidak memakai waw. Ya, umpamanya di sini wallahu ra'ufum bil ibad. Kalau Imam Syu'bah dibilangkan wawnya. Kalau Imam Hafaz dipakai waw. Karena jadi kalau kita membaca Syu'bah dengan Hafaz, kita baca Syu'bahnya dulu. Kenapa? Karena Syu'bah yang paling atas. Jadi umpamanya kita baca di surah Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Itu Imam Syu'bah. Kalau kita ingin membaca Hafaz lagi, kita baca Hafaz lagi setelah itu. Jangan baca semuanya, kita baca saja yang dirubah tadi. Wallahu ra'ufun bil 'ibad. Seperti itu, ya. Nah, nanti
silakan nanti dimiliki ini Al-Quran. Syu'bah an Asim, ini dulu ya. Kalau sudah selesai Syu'bah nanti baru Imam Nafi'. Karena nama qiraat kita ini Asim ya. Se Asia Tenggara yang terkenal qiraatnya Imam Asim, riwayatnya Hafaz. Di Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, mana lagi? Singapura, kalau ada di sini. Tapi kalau daerah-daerah sana, Afrika, mereka lebih banyak Imam Nafi', Imam Warus tadi. Ya, maka selesai kalian nanti 30 juz hafaz, silakan diulang ya, diulangi hafalannya, kemudian dibaca riwayat Syu'bah. Ya, ada beberapa yang dirubah, tidak semua. Ya, tidak seperti qiraat Imam Nafi'. Imam Nafi' itu banyak dirubah. Ya, kalau Imam Syu'bah tidak banyak. Ya, itu yang keberapa tadi? Yang ke-5. Yang ke-6, ada namanya qiraat Imam Hamzah. Qiraat Imam Hamzah ini ada 2, Khalaf dan Khallad. Khalaf nama murid yang pertama, Khallad nama murid yang kedua. Ya, Imam Hamzah. Yang terakhir Imam Kisai. Qiraat Imam Kisai. Ya, Kisai. Ada 2 murid beliau. Siapa namanya? Abul Haris sama Ad-Duri. Abul Haris dan Duri. Nah, setelah kita membahas 7 ini, kita perhatikan dulu qiraat 7. Ini dinamakan qiraat sab'ah. Kenapa sab'ah? Karena 7 imamnya. Setiap imam mempunyai 2 murid yang disebut dengan riwayat. Nah, jadi ada qiraat, ada riwayat. Tahu perbedaannya antara kedua itu? Qiraat nama gurunya, riwayat nama muridnya. Ya, nah ini tergabung semuanya ini di qiraat sab'ah, qiraat 7. Nah, maka yang mudah-mudahan kalau tidak di sini, nanti di Mesir banyak ulama-ulama yang akan memperdengarkan bacaan kita tentang qiraat. Itu semuanya biasanya gratis. Kita mengambil sanad dari mereka. Ya, itu qiraat sab'ah. Nah, qiraat asyarah ditambah 3 lagi. Ketika 3 ditambah, maka ini dinamakan qiraat asyarah. Ya, qiraat asyarah. Yang ke-8 ada namanya Imam Abu Ja'far. Berarti qiraat Abu Ja'far. Qiraat Abu Ja'far ini mempunyai 2 murid. Yang pertama namanya Ibnu Wardan. Nah, Ibnu Wardan. Maka ada orang ya mengambil Wardan ini ke namanya. Ya, umpamanya Arif Wardani, ditambah ya Ibnu Wardan. Yang kedua, murid dari Abu Ja'far ini Ibnu Jammas namanya. Ibnu Jammas, anak laki-laki dari Jammas. Jammas ini murid dari Abu Ja'far. Yang ke-8, yang ke-9 ada nama qiraat Ya'qub. Imam Ya'qub. Imam Ya'qub ini mempunyai 2 murid. Yang pertama Rawais. Ya, ini nama orang. Yang kedua Imam Rawh, Hamzah, waw dan ha. Rawais dan Rawh. Itu qiraat yang ke-9. Qiraat yang ke-10
namanya ada Khallad Al-Ashir namanya. Khallad Al-Ashir. Ada dua muridnya, Ishaq dan Idris. Ishaq dan Idris. Nah, maka selesai kita membahas 10 qiraat ini, maka dinamakan qiraat asyarah. Karena imamnya 10, muridnya berarti berapa? 20. Berarti sebagai inti ya, kita untuk belajar qiraat ini, setiap ada imam ada 2 qiraat. Ada guru, ada 2 murid. Setiap ada qiraat ada 2 riwayat. Ya, nah, setiap ada qiraat ada dua riwayat. Maka Al-Quran yang kalian pegang sekarang itu adalah qiraat Asim dari Imam Hafaz. Ya, dari Imam Hafaz. Maka ada 4 yang harus kita ketahui. Yang pertama qiraat. Qiraat itu tadi bacaan nama imam. Ya. Yang kedua riwayat. Riwayat tadi namamu murid. Yang ketiga thariq. Thariq ini artinya jalan. Apa yang maksud dengan jalan? Jalan ketika umpamanya kita ambil Imam Asim. Imam Asim mempunyai 2 murid kan? Syu'bah dan Hafaz. Syu'bah dan Hafaz ini mengambil jalan dari Imam Asy-Syatibi. Imam Syatibi ini ulama qiraat. Nah, maka contoh biasanya jalannya ini ketika kita membaca mat. Nah, kalian sudah tahu tentang mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil? Sudah. Nah, maka ada nama jalannya Syatibiyah. Kalau mad jaiz munfasilnya itu dibaca 4 sampai 5. Ya, ya ayyuhalladzina amanu. Mad jaiz munfasil. Kalau jalan Syatibiyah itu 4 biasanya baca atau 5. Tapi ada jalan lain namanya Thayyibatun Nasyar. Apa namanya? Thayyibatun Nasyar. Dia membaca 2 saja. Seperti membaca mad asli. Ya, mad tabi. Maka pernah kalian mendengarkan Imam Sudais? Abdurrahman As-Sudais, Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Mekah itu, ketika membaca iya-nya itu, dia membaca 2. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Karena beliau mengambil dari jalan Thayyibatun Nasyar. Thayyibatun Nasyarnya ini buku tentang qiraat 7. Maka jalannya Thayyibatun Nasyar. Kalau kita sekarang mengambil jalan Syatibiyah. Kalau Syatibiyah itu dibaca 4 harokat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Cepat kan? Boleh tak kita baca 2? Iya yang tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Boleh tak? Boleh saja kalau kita sudah mempelajari. Boleh. Tapi kalau belum, tidak usah. Baca 4 sampai 5 dulu. Ini khusus kepada mad jaiz munfasil saja. Kalau mad wajib muttasil, sepakat ulama qiraat semuanya mereka sepakat seperti kita baca mad wajib muttasil. Ya. Maka inti dari qiraat ini, santri yang berbahagia,
inti dari qiraat ini, kenapa adanya qiraat? Kenapa tidak satu aja qiraat? Seperti yang kita baca saat sekarang ini. Kenapa ada banyak? Ada 10 imam, kemudian ada 20 murid. Kenapa? Yang pertama, pada zaman Rasulullah SAW dulu, ada seorang sahabat membaca seperti ini kepada Rasulullah. Rasulullah tidak menyalahkan. Silakan baca. Ada sahabat lain membacakan seperti ini kepada Rasulullah, berbeda dari pembaca pertama tadi. Rasulullah tidak menyalahkan. Nah, kalau Rasulullah salahkan, ini tidak usah. Berarti tidak ada qiraat. Nah, di zaman sahabat saja, lidah sahabat itu berbeda. Umpamanya lidah orang Riau dengan orang Jawa berbeda tidak? Berbeda. Lidah orang Sumatera Riau dengan orang Aceh berbeda tidak? Biasanya kalau Aceh ta itu ta. Kalau kita te. Orang Aceh, ini ada orang Aceh sini. Orang Aceh tidak bisa melafalkan ro, do, ko, apalagi. Nah, saya mu, ma, ya. Huruf-huruf yang vokal o, orang Aceh tidak bisa melafalkannya. Kalau ra, do, de, ya kan? Lirabbihim. Nah, itu bedanya. Itu sesama kita Indonesia aja sudah banyak perbedaannya, apalagi sesama negara. Sangat banyak sekali. Maka seperti itulah sahabat Nabi SAW membacakan kepada Rasulullah. Rasulullah tidak menyalahkan. Sampai kepada tabi'in, dan sampai kepada kita saat sekarang ini. Ada juga ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan kan ada Al-Quran itu unzila ala sab'ati ahruf. Al-Quran itu diturunkan 7 huruf. Nah, 7 huruf di sini yang paling sahih pendapatnya adalah 7 bahasa. Ada bahasa Quraisy, Uzair, ya, dan lain sebagainya. Maka ini bahasa. Nah, kenapa ada qiraat? Karena bahasa di beberapa negara itu berbeda. Karena pengucapan dalam satu orang ya ke orang lain itu sangat banyak perbedaannya. Maka ketika itulah banyak adanya qiraat. Sampai qiraat 10. Sebenarnya ada 4 qiraat lagi. Ya. Nama ada Abu Ja'far Al-Qahqah. Ya, 4. Cuman 4 ini saja cacat. 4 ini tidak boleh kita baca, tidak boleh kita pelajari. Ya. Tapi kalau 10 boleh. 10 qiraat ini boleh dibaca di luar salat, dibaca di dalam salat, diajarkan kepada murid, murid diajarkan kepada muridnya lagi, begitu seterusnya. Ya, maka qiraat asyara ini disebut dengan al-mutawatirah. Turunnya itu secara mutawatir. Rantainya itu ya bisa kita bilang seperti ya rantai dari Allah Nabi Muhammad SAW, Jibril sampai saat sekarang. Ya, untuk qiraat 4 ini tidak bisa kita gunakan. Ini namanya qiraat sazah, cacat. Maka ada qiraat 10, ada qiraat 14. Ya, 4 ini sazah,
10 ini boleh kita baca di dalam sholat dan di luar sholat. Itu tentang qiraat. Mungkin ada pertanyaan dulu tentang qiraat. Nah, maka santri sekalian, kalian harus fokus dulu kepada qiraat Imam Asim, riwayat Hafaz, Tariq Syatibiyah. Saya ulang, qiraat Asim, riwayat Hafaz, Tariq Syatibiyah. Ada qiraat, ada riwayat, ada tariq, yang terakhir wajah. Bukan wajah seperti ini. Wajah itu artinya bentuk bacaan yang kita baca. Ya, bentuk bacaan yang kita baca. Nah, seperti inilah di juz 12 itu. Wa qala kamu ya bunayya. Bukan itu. Ya, bismillahi majriha wa mursaha. Kenapa ada majriha? Majriha itu qiraat Imam Hafaz, bukan qiraat lain. Nah, karena ada nanti qiraat yang membaca wadduha, itu tadi duri, ad-duri. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jangan semua lelekan. Nah, cuman di juz 12 itu bismillahi majriha wa mursaha. Nah, itu qiraat Imam Hafaz. Kenapa dibaca seperti itu? Seperti itu dibaca oleh Jibril kepada Nabi Muhammad ketika qiraat Hafaz. Kalau qiraat Syu'bah hilang re-nya. Yang Syu'bah tadi. Bismillahi majraha wa mursaha. Kalau Syu'bah, ya. Dalam bentuk bacaan seperti itulah dinamakan wajah namanya. Jadi istilah 4 ini harus kita pahami dulu. Yang pertama qiraat, riwayat, tariq, wajah. Wajah di dalam riwayat Hafaz ini tidak ada. Mungkin majriha tadi. Ada lain, la ta'manna, ada ismam, ya. Nah, ismam, la ta'manna, dimonyongkan. Itu riwayat Hafaz. Kalau riwayat Syu'bah, la ta'manuna. Yang tadi isyarat monyong kita baca kembali. Kalau riwayat Syu'bah, seperti itulah wajah. Ya, wajah. Itu dalam qiraat Imam Asim saja. Kalau qiraat Nafi' banyak sekali wajah. Ya, maka harus pelan-pelan dulu. Setelah kita tamat qiraat Asim, kemudian baru kita sambung nanti qiraat Imam Nafi'. Ya, seperti itu. Itu namanya qiraat. Nah, qiraah itu artinya tadi bacaan. Bacaan kalau satu qiraatun, kalau dua qiraat. Nah, qiraat. Maka ada tadi yang saya sudah jelaskan, ada qiraat 10, ada qiraat 7, dan ada qiraat 14 yang tidak boleh dibaca di luar di dalam sholat. Disuruh dan senang. Ada saya. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke sanad. Qiraat asyarah. Sanad Quran. Kata Abdullah ibn Mubarak, beliau seorang ulama besar. Siapa namanya? Abdullah ibn Mubarak. Ya, Abdullah ibn Mubarak. Kata beliau, al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Tahu kalian sanad?
sanad itu mata rantai, ya, dari Allah, Jibril, Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, sampai guru kita mengaji, sampai kepada kita saja. Itu namanya sanad. Ya, sanad itu bagian dari agama, kata Abdullah ibn Umar. Laulal isnad, kalau bukan karena sanad, kalau tidak ada sanad ini, kata Abdullah bin Umar, laqala man syaa ma syaa. Orang akan berkata sehendak hatinya. Nah, saya baca seperti ini, itu terserah saya. Kalau ada sanad kita, ini saya ada sanad. Saya baca seperti ini, saya ada sanad. Maka sanad ini adalah sandaran kita. Kalau nanti ada orang bertanya, kenapa bacanya seperti ini? Yang tadi kita membaca Imam Qalun, karena saya ada sanadnya, bersambung sanad saya ini kepada Imam Qalun, Imam Nafi', Imam yang di atasnya lagi, sampai kepada Rasulullah SAW. Itu sanad Al-Quran. Sanad Al-Quran itu sangat jelas sekali. Nah, saya Ustaz, alhamdulillah ini bukan ini ya, sebagai ria, tapi motivasi untuk santri sekalian. Ya, Ustaz ada sanad. Ini sanad Al-Quran. Ya, ini sanad Al-Quran. Ambil aja. Nih, Sini. ini sanad Al-Quran. Ini mudah-mudahan kalian termotivasi. Sanad Al-Quran ini tidak gampang untuk memilikinya. Tidak semudah membelikan telapak tangan. Nah, ini sangat sulit sekali. Yang pertama, kita harus mutkin dulu hafalannya. Mutkin ini 30 juz. Ya, seperti apa syarat-syarat mutkin hafalan? Itu dites oleh guru. Setelah dites oleh guru, umpamanya 30 juz, dibuka. Nih, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Itu di hadapan guru kita baca. Ya, di hadapan guru. Sampai nanti 30 juz dites. Maka itu syarat pertama. Hafalan harus mutkin, kuat hafalan kita. Yang dites langsung oleh guru. Yang kedua, ya, biasanya kita harus membaca dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Ya, biasanya kalau ingin memiliki sanad seperti ini, dalam jangka 2 hari, satu hari 15 juz berarti. Itu sekali duduk, baca dari juz 1 sampai juz 15. Istirahatnya ketika sholat saja dan makan. Nah, itu dibacakan. Kalau tidak ada guru, berarti kawan yang akan menyimak hafalan kita. Sampai 2 hari, berarti hari yang kedua, juz 16 sampai juz 30. Setelah itu layak syarat yang ketiga. Ya, kita akan dites ilmu tajwid. Dimulai dari apa pengertian ilmu tajwid, siapa pengarang ilmu tajwid, ini Allah tebal tipis, lamnya tebal tipis, makharijul huruf, sifat huruf, semua dites. Yang berkaitan dengan ilmu tajwid semua dites. Ya, 3 syarat ini ya harus kita miliki ketika kita ingin memiliki sanad Al-Quran. Bisa tidak? Insyaallah. Ya. Nanti kalau dites Ustaz Junaid, Ustaz Imam, Ustaz Junaid Effendi, tes saja yang mudah, Ustaz. Jangan sulit. Jangan. Nah, ini harus ya dari gurunya langsung.
karena guru yang memberikan sanad kepada seorang murid. Ya, maka sanad ini sangat berarti sekali bagi kita. Ya, boleh kita menyebarkan sanad ini kalau sudah ada izin dari guru. Kalau belum ada izin, jangan sekali-kali menyebarkan sanad ini. Maka Ustaz, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 34. Ya, 34 jarak Ustaz dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari 1 sampai 33 itu semuanya guru kita. Guru Ustaz kemarin belajar kepada gurunya belajar kepada gurunya lagi, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah belajar sama siapa? Jibril. Jibril siapa yang nyuruh? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sanad Quran ini sangat adil sekali. Maka beruntung kita memiliki sanad Quran, dan kewajiban kita untuk menyampaikannya. Kita punya ilmu. Saya sudah dapat sanad, ilmu tajwid sudah ada, ajari ilmu tajwid. Ilmu tahsin sudah ada, mempelajari bacaan Quran, memperbaiki, ajari tahsin. Kalau kita sudah punya sanad, tapi kita diam aja di rumah, tidak diajarkan kepada orang lain, maka kita akan berdosa. Nah, itu tantangan bagi seseorang yang memiliki sanad dalam Al-Quran. Ya, maka sanad itu yang sudah saya jelaskan tadi adalah sandaran kita. Ya, sandaran kita. Maka syarat tadi 3. Ya, yang pertama apa tadi? Fanahanul mungkin. Yang kedua, akan dibaca dari awal surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Yang ketiga, diuji ilmu tajwid tahsinnya. Setelah itu barulah seorang guru memberikan sanadnya kepada murid. Nah, di sini ada sanadnya. Maka ada 6 metode ketika kita ingin memiliki sanad. Ya. Yang pertama namanya ijazah ardhan wa sima'an. Sanad setoran dan simaan. Sanad setoran dan simaan ini adalah yang pertama, guru membaca, murid mendengarkan. Setelah guru selesai membaca, murid membaca sampai selesai. Itu namanya ijazah ardhan wa sima'an. Ijazah setoran dan simaan. Seperti inilah yang dibaca oleh Jibril. Ya, Nabi Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membacakannya kepada Jibril sampai selesai. Apa kata Al-Quran? فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Apabila kami telah selesai membacakannya, fattabi', maka ikutilah Quran, apa yang dibaca. Maka ini prakteknya Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu berkelaki langsung kepada Jibril. Ya, berkelaki langsung kepada Jibril. Seperti inilah ijazah ardhan wa sima'an. Ya, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama Jibril. Biasanya kalau hal seperti ini biasanya tidak gampang. Nah, untuk mengambil sanad seperti ini, guru membaca, murid mendengarkan, kemudian murid membaca sampai khatam, ya, terus guru mendengarkan. Ya, itu. Hal ini juga yang disampaikan oleh Imam Nafi' tadi. Qiraat yang pertama tadi Imam Nafi'. Nah, inilah yang dibaca oleh Imam Nafi'.
Imam Nafi' membacakan kepada muridnya sebanyak 50 ayat sekali pertemuan. Imam Nafi' membacakan ayat 50 ayat kepada Imam Qalun dan Warash. Kemudian Imam Qalun dan Warash tadi mengulangi sampai selesai. Inilah yang dilakukan oleh Imam Nafi'. Hal ini juga dilakukan oleh Imam Hafaz. Imam Hafaz, beliau membaca 5 ayat kepada Imam Asim. Ya, membaca 5 ayat. Apakah bacaan saya betul atau tidak? Kata Imam Hafaz. Maka dibacakanlah bacaan ini kepada gurunya. Siapa guru Imam Hafaz? Imam Asim. Sehingga kesalahan-kesalahan yang kita baca selama ini bisa diperbaiki oleh guru. Maka jangan kita menghafal Al-Quran tanpa ada guru. Siapa yang tidak ada guru, maka syaitanlah gurunya. Maka dalam pengucapan Al-Quran biasanya banyak yang salah. Ya, banyak yang salah. Maka kita perlu ada guru. Ada guru untuk memperbaiki, ada guru untuk meluruskan. Kalau kita salah baca seperti ini, salah baca seperti ini, salah baca seperti ini, maka itulah tugas seorang guru, memperbaiki bacaan kita. Maka jangan sekali-kali kita mempelajari Al-Quran kalau tidak ada guru. Maka saya di Medan itu, sebelum saya menghafal, kita harus membacakan hafalan kita itu kepada guru. Kita yang membaca Quran, umpamanya kita menghafal hari ini 1 halaman, maka 1 halaman itu harus kita bacakan kepada guru sebelum kita hafal. Ya, sebelum kita hafal. Kita melihat Quran. Kalau guru tadi hafal silakan. Kalau tidak, lihat Quran. Karena nanti sangat fatal sekali kalau kita salah satu saja. Biasanya ketika setoran kita salah, pasti selanjutnya akan salah. Kalau tidak dibenarkan oleh guru, kalau tidak diluruskan oleh guru, maka ya, kalau seandainya selama ini sudah dipraktekkan, alhamdulillah. Kalau belum, silakan nanti. Ini ada 4 gurunya di sini. Silakan sebelum setoran dibacakan dulu kepada guru. Ya, kalau tidak nanti akan fatal sekali. Karena kalau kita salah dalam membaca Al-Quran, salah juga nanti maknanya. Ya, ini hanya kecil atau besar. Alhamdu atau alhamdu, beda. Ha kecil, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau kita baca ha besar, alhamdu, maka itu artinya celakalah bagi Allah. Itu kan sangat fatal sekali. Kita ubah dari ha kecil, ha pedas, kepada ha besar. Itu sangat fatal sekali maknanya dalam Quran. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada ijazah ardhon faqat. Sanad Quran itu setoran saja. Nah, biasanya kalau setoran disebutkan di dalam sanad ini, ya, ghaiban an hifzihi. Ghaib tidak nampak, berarti dalam bentuk setoran. Biasanya kalau lihat Quran itu biasanya dalam sanad zahran an hifzihi. Zahran itu apa artinya? Zuhur. Jelas ya, kita baca. Nah, itu perbedaan nanti. Ya, sanad tahsin dengan sanad tahfiz. Itu perbedaannya. Kalau sanad tahsin sama, Ustaz. Semuanya sama. Perawinya sama, gurunya sama, sampai Rasulullahnya sama. Cuman yang membedakan nanti ghaiban atau zahran. Nah, kalau di sini ghaiban. Ghaib itu tidak nampak. Tidak nampak itu berarti kita tidak melihat
Al-Quran, berarti dalam bentuk hafalan kita. Maka dibuat di situ waiban an hifzihi. Tapi kalau sanad tahsin sama sanadnya, kulitnya sama, bacaannya sama. Cuma yang membedakan adalah kalau sanad tahsin itu zohron. Zohron itu artinya adalah membaca langsung ya Al-Quran itu sendiri. Itu ijazah ardhan faqat, itu seorang murid membaca, guru mendengarkannya sampai khatam, dari juz 1 sampai juz 30. Itu namanya sanad setoran saja. Yang ketiga, ada sanad sima'an faqat, ijazah sanad membaca, mendengarkan saja. Nah itu sima'an, ya, kita mendengarkan apa yang dibaca oleh guru. Ya, kemudian setelah itu kita baca lagi, ya, apa yang dibaca guru tadi. Itu namanya ijazah sima'an faqat. Yang keempat ada ijazah bil ikhtibar. Ijazah bil ikhtibar ini seorang guru menguji kompetensi seorang murid. Ini layak atau tidak dapat sanad, diuji, walaupun dia tidak mendapatkan izin, ya, maka diuji dulu kompetensinya dari ayatnya, ya, diuji hafalannya mungkin atau tidak, kemudian diuji tadi ilmu tajwidnya lulus atau tidak. Kalau lulus silakan berikan sanad. Itu namanya ijazah bil ikhtibar. Yang kelima, ijazah bi ba'dil Quran. Sanad seorang murid, seorang guru memberikan sanad kepada muridnya hanya membaca sebagian Al-Quran saja, tidak semua. Tapi tadi kalau awal tadi kan semua. Kalau yang kelima ini, metode yang kelima ini tidak, sebagian Quran saja. Dites oleh guru, lulus. Tajwidnya lulus, tahsinnya lulus, maka diberikanlah sanad oleh guru. Boleh tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena sebelumnya seorang murid ini sudah memiliki sanad dari guru yang lain. Ya, karena ilmunya sudah mumpuni, sudah fakar, sudah ahlinya. Maka seorang guru dengan senantiasa menguji sebagian Quran karena seorang murid ini sudah mempunyai sanad di guru lainnya. Apalagi gurunya ini, ya, guru dari guru seorang murid tadi. Maka seperti ini boleh, ya, ijazah bi ba'dil Quran, tidak membaca semuanya Quran, sebagian saja, ya. Kalau dites umpama juz 15, kemudian setelah itu dites juz 23, udah, itu setelah guru, ya, apa yang guru mau, maka diberikanlah ijazah bi ba'dil Quran, sebagian Quran saja. Yang terakhir, metode ini ijazah bil mukatabah. Sanad ini dengan cara menulis sanad ini ditulis, ya, diberikan seorang guru kepada murid meskipun guru tidak bertemu dengan muridnya. Ini, ya kan? Tidak bertemu. Kenapa diberikan ijazah seperti ini? Karena memang seorang murid ini sangat mumpuni sekali. Sebelumnya dia sudah belajar kepada guru-guru yang mungkin itu sudah terkenal, yang mungkin gurunya ini sudah ahli di bidangnya. Maka diberikanlah ijazah bil muqaddam, ya, walaupun seorang guru tidak bertemu dengan seorang muridnya. Boleh atau tidak boleh? Kenapa?
seorang guru ini memberikan? Karena murid ini sangat ahli dan pakar di bidangnya. Ya, sebelumnya saja sudah memiliki sanad Al-Quran, mungkin sudah 5, 10. Maka seorang guru yang terakhir diberikan sanad kepada muridnya, ya beliau sudah mengakui bahwa muridnya ini sangat pakar sekali. Ya, 6 metode ini boleh kita lakukan, silakan. Ya, tergantung keahlian kita masing-masing. Tergantung pakar kita. Kalau kita sudah pakar, silakan. Ya, datangi guru, berikan guru, uji saya. Kalau sudah diuji, apakah guru itu memberikan sanad atau tidak? Silakan. Ya, nah maka inilah sanad Quran. Sanad Quran ini sangat berarti sekali. Ya, apalagi kita kuliah. Ya, banyak sekarang ini di pondok tahfiz, kalau kita ingin melamar sebagai pengajar tahfiz, contohnya itu di Masjid Agung Firdaus. Ya, Agung Firdaus itu ditanya dulu sudah bersanad atau tidak, sudah ada sertifikat atau tidak. Itu beda kan? Umpamanya antara Aufa dengan Teguh. Aufa sudah punya, Teguh belum. Siapa yang ditarik? Yang lulus? Aufa, karena sudah memiliki sanad. Sangat membantu sekali. Ketika mungkin, ya, memang sekarang ini orang-orang yang hafal Quran ini sangat mudah sekali untuk memasuki perguruan tinggi. Ya, tes kepolisian. Kalau hafal 30 juz, ya, lulus tanpa dites lagi. Kalau kita sudah punya sanad, berikan kepada polisi itu. Bisa, ini Pak, sanad saya lulus langsung, tidak dites lagi. Apalagi sekarang S1, ya, kedokteran. Itu kalau kita sudah hafal Quran dan memiliki sanad, itu sangat mudah sekali. Silakan masuk. Ya, biaya kuliahnya gratis sampai tamat. Nah, ini sangat berarti sekali sanad Al-Quran. Ya, apalagi kita melamar si dia. Kalau sudah punya Quran, sanad, hafiz, masya Allah. Ya kan? Sudah LC, masya Allah, tarik. Ya kan? Ganteng lagi kan? Ganteng itu terakhir. Ya. Yang penting kita hafal Quran dulu. Kalau alhamdulillah punya sanad, alhamdulillah. Kalau tidak, tidak apa. Cari sanad ini, ya. Karena kalau kita sudah memiliki sanad, ya sudah bergengsi kita untuk yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya kan? Apalagi kita umpamanya imam-imam paripurna, kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Pokoknya kita bacain 4-2. Kenapa baca 4-2? Siapa yang sanad? Nih, tapi jangan sombong ya. Kalau ada yang bertanya seperti itu, ya. Ini tentang sanad Al-Quran sendiri. Maka santri sekalian yang saya banggakan, terakhir, maka carilah sanad itu sebanyak-banyaknya. Carilah guru itu sebanyak-banyaknya. Kita tidak cukup satu guru. Umpamanya guru sini 4. Setelah tamat ini dari sini, cari guru lain. Jangan keluar dari sini, tetap di sini ngajar. Umpamanya kita sudah selesai, santri sekarang 16. Di antara antum sudah ada yang hafal 30 juz. Tetap mengajar di sini, cuman cari guru lain lagi. Maka seperti itulah yang Ustaz praktekkan ketika berada di Mesir. Ketika sudah selesai di guru ini, berpindah ke guru lain. Selesai guru lain ini, berpindah ke guru 3. Sampai nanti banyak guru. Sehingga kalau banyak, ya berarti bacaan kita sudah benar. Bacaan kita sudah sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Maka seperti itu. Kalau selesai, jangan cukup satu guru saja. Cari guru lain
Karena mungkin metode yang dipakai guru ini berbeda dengan guru yang satunya. Guru yang satunya ini berbeda lagi yang lainnya. Maka cari sebanyak-banyaknya, karena memang menuntut ilmu ini kan Al-Quran salah satu, ya itu salah satu kita menuntut ilmu, ya dari ayunan sampai ke liang lahat. Ya, ketika kita sampai ke liang lahat, maka itulah yang akan membantu kita. Kalau kita sudah menghafal Quran, akhir hayat kita, ya akhir hayat pasti kita lantunkan ketika sakaratul maut, pasti bacaan-bacaan Quran. Ya kan? Kalau orang lain sakaratul mautnya banyak, kan? Ada memandang ke atas, ada yang membaca jampi-jampi, semua kan? Kalau dalam sakaratul mautnya, kalau kita menghafal Quran, keseharian kita dalam menghafal Quran, membaca ayat suci Al-Quran, insyaallah dalam keadaan husnul khatimah, sakaratul maut kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, pernah terjadi itu, Ustaz. Ya, saya mondok di Tahfiz Medan. Ya, ngigaunya, kan ngigau itu baca Quran. Apa bahasa Indonesia ngigau? Hah? Mimpinya itu pasti baca Quran. Pernah Ustaz temui kawan seperti itu, dia membaca Al-Quran, Masya Allah. Karena kesehariannya memang membaca Al-Quran. Ya, setiap hari, setiap waktu, setiap menit dalam membaca Al-Quran. Maka ya, jangan putus asa, ya, harus semangat terus. Sekarang belum selesai, insya Allah ya tahun depan akan selesai. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau hari ini kita menjadi murid, insya Allah tahun depan kita menjadi guru. Ya, murid kita lagi nanti jadi guru sampai nanti kita meninggal dunia. Nah, itulah yang akan membantu kita itu ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, dan nanti di sini ada nggak untuk pengambilan sanad? Belum, Ustaz. Belum. Ya, nanti kalau mau silakan nanti cari guru yang bersanad sehingga bacaan Quran kita ini ya diakui oleh orang lain, karena kita sudah mempunyai sanad Al-Quran. Ya, mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini, ya, kemudian tausiah yang tidak lengkap, mungkin tidak sempurna, ya apa yang disampaikan oleh Ustaz Imam Effendi. Ya, Ustaz minta maaf yang sebesar-besarnya, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari Ustaz pribadi. Terima kasih atas undangannya kepada Ustaz Imam Effendi. Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu lagi, insyaallah, dan insyaallah Allah akan mengumpulkan kita di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tadi ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz kita, Ustaz Haji Dodi Alfiandra Hafizalsi. Sangat panjang penjelasan dari beliau, walaupun ringkas tapi sangat luas. Masih banyak yang perlu kita ketahui tentang qiraah syarah dan sanad Al-Quran dari beliau. Tadi sudah dijelaskan secara singkat oleh beliau pengertian dari qiraah, kemudian pengertian dari riwayat, pengertian dari thariq,
kemudian pengertian dari wajah, kemudian pengertian dari sanad. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita untuk kedepannya, dan harapannya mudah-mudahan santri Tahfiz Al-Junaid, pondok pesantren Tahfiz Al-Junaid bisa seperti beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa, yang hal ini akan dibacakan oleh ananda kita Muhammad Abid Al-Farih. Kepada beliau, kepada ananda, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini. Sebelumnya ada pendengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lillahi ta'ala al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahil mannanid dayyanil ghafuril syakur wa huwal 'aliyyul muta'al. Nahmaduka ya rahman wa nasta'inuka ya rahim wa nufawwidu amrana ilayka ya Allah. La malja'a illa ilayka ya rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد يا من خلق الأرض والسماوات العلى يا رحمن على العرش استوى يا من له الأسماء الحسنى يا من على عبده عطاء يا من على رياضة أنت الذاكر قبل الذاكرين أنت البارئ بالإحسان قبل توجه العابدين أنت البارئ بالعطايا قبل طلب الطالبين أنت الوهاب جد لنا بالمراد سلمنا من الآفات والعاهات والعقوبات وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأتباعه وأنصاره وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا
واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وفهم الأنبياء وإلهام الملائكة المقربين بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka selesai pula lah acara kita pada siang yang berbahagia ini. Saya sebagai pembawa acara sebelum undur diri meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam memimpin acara ini. Mari kita tutup acara kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.